Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sama Kak Wirda hadir bersama-sama Pak Rektor UGM dan Sivitas Akademika UGM dan juga penggiat masjid kampus UGM, bil khusus Masjid Kampus Mardiyah. Kok Masjid Kampus Mardiyah? Masjid Mardiyah Kampus UGM terus Gajah Mada. Saya kangen banget ke UGM. Kakak udah berapa lama gak ke UGM? Setahun. Insya Allah mudah-mudahan masjidnya barokah dan COVID segera berlalu ya. Jadi masjidnya bisa ramai kembali. Menyemarakkan acara launching kampus ya, UGM punya masjidnya nih, Masjid Mardiyah. Mari sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ngaji surah At-Taubah ayat 18 ya. Buat yang pegang handphone ada Qur'annya atau dekat dengan mushaf, silakan dibuka surah At-Taubah surah ke-9 ayat 18. Silakan. Kak sambil nunggu teman-teman buka surah At-Taubah. Nanti kita akan mau bicara bahwa sesungguhnya sehebat-hebat tempat itu di dunia ini, di kehidupan ini, itu masjid. Kenapa coba? Karena itu rumah Allah. Yes, karena itu rumah Allah. Berarti ada siapa di situ? Ada Allah. Ada siapa di sana? Ada Allah sebagai siapa? Tuan rumah. Ya, betul, sebagai tuan rumah. Ya. Kalau di kampus UGM kan pastinya rektor UGM. Kalau di istana pastinya adalah presiden. Betul nggak? Kalau di kantor sekretaris negara ada Pak Pratik yang jadi ketua majelis wali amanah, masya Allah. Tapi siapa yang bisa ngalahin rumah Allah ya? Dan tuan rumahnya ini Allah sendiri, kecuali masjid. Nggak ada yang ngalahin. Ya. Kalau mau minta petunjuk kan minta petunjuk yang dieskalasi terus ke atas gitu kan. Kalau dapat petunjuk, dapat support, dapat kemudian bimbingan, dapat bantuan, dapat pertolongan, dapat kemudian kata-kata misalnya gitu ya. Dari pimpinan kan udah langsung jadi paspor tuh. Jadi visa tuh, jadi tiket, betul enggak? Jadi pasnya gitu ya. Kalau misalkan pimpinan apalagi dia berkuasa banget ya kan, hebat banget, kalau dia bilang udah beres itu, udah saya bantu, harusnya rumah Allah menjadi paling yang dicari, menjadi yang paling dicari. Tapi yang terjadi gimana? Orang enggan ke masjid karena dianggapnya berat, males. Kalau bisa di rumah ya ngapain ke masjid itu. Ini di kondisi normal ya, bukan di kondisi COVID ya. Kondisi COVID ya insyaallah lah, mudah-mudahan Allah bukan cuma menyamakan tapi ada ibadah yang lebih kalau di rumah, ya ini soal selamat dan menyelamatkan, soal keselamatan dan menyelamatkan, ya ini keselamatan kita dan menyelamatkan orang lain. Tapi di situasi normal insyaallah segera kita bakal normal kembali, masjid harusnya menjadi tempat yang paling dituju ya. Saya rasa semua sudah buka Qur'annya, sudah megang Qur'annya. Ayo mari sama-sama ikutin ya Kak. Semua yang hadir secara live, secara online, secara digital, ikutin ya. Saya baca, diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن
yakunu minal muhtadin. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ya, Masya Allah. Ya, Kak Wirda akan bacakan sekali lagi. Kita sama-sama perhatikan terjemahannya. Ya, konsentrasi di awal dan di ujung ayat ini, yakni innama ya'muru masajidallah, ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, bla 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 bla, nanti dilihat terjemahannya, dan ujung ayat 18-nya bahwa mereka itulah nanti yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, kalau mahasiswa petunjuk skripsi, petunjuk tesis, disertasi, ya, petunjuk kemudian dapat beasiswa, dosen nanti terus naik karirnya, jabatannya, posisinya, dapat amanah yang lebih gede, lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, lebih powerful. Ya, petunjuk kemudian berjodoh, petunjuk kemudian gimana caranya supaya bisa kerja atau dapat kerjaan yang lebih baik. Petunjuk apa lagi? Dosen nih banyak utang. Makanya kudu banyak doain guru-gurunya, mahasiswa itu, ya kan? Nah, petunjuk bayar utang, emang nggak puyeng bayar utang itu? Puyeng. Nah, supaya nggak puyeng ke masjid. Lah, mau ada siapa di masjid lah? Bagaimana ada yang mengatur rezeki loh? Petunjuk apa lagi? Buat kaum milenial apa nih kira-kira? Impian sih. Impian. Apa tuh impian maksudnya? Petunjuk untuk mencapai cita-cita. Yes. Impian. Yes. Mimpi. Nah, gitu. Gimana rutenya, ya kan? Mapnya gimana nih? Map to the dreams gitu kan? Jalannya kayak apa? Kayak kita buka Google gitu kan? Buka Waze gitu kan? Wes, nah kita ini ke Allah SWT. Entah dari situ pemancarnya satelit itu kemana-mana tuh. Tuh. Ibarat grand wifi atau wifi ya, atau apa kalau yang hebat banget wifi-nya apa namanya, super wifi. The best wifi itu ada di situ. Ya, kalau kita di rumah signalnya kecil. Ya. Tapi kalau di masjid wow, gede banget tuh, dikali 27 juga. Masya Allah. Ya di rumah juga kalau berjamaah dikali 27. Tapi beda kalau di masjid. Nah, mau tahu nggak yang the grand super wifi di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram dikalinya 100.000. Mudah-mudahan Makkah dan Madinah dibuka lagi, amin. Haji umrah dibuka betul, amin. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang mendengar ini bisa berangkat ke grand masjid, amin. Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Nabawi. Dan juga di Masjidil satu lagi, Aqsa. Allahu Akbar, insya Allah. Oke, teman-teman lihat ayatnya, lihat terjemahnya. Kak Wirda baca lagi ayatnya dengan konsentrasi terjemah tadabbur sesuai dengan petunjuk apa yang teman-teman ini mau, butuhkan, perlukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk apapun sebenarnya ya, dalam urusan kedinasan kah, dalam urusan kelembagaan kah, dalam urusan rumah tangga kah, sampai kemudian urusan kenegaraan. Apalagi cuma urusan pribadi. Masjid itu tempatnya. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Silakan Kak, tidak usah pakai bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Masya Allah. Nah, sekarang perhatikan siapa sih yang memakmurkan masjid. Jadi definisi memakmurkan masjid dideskripsikan oleh Allah agak panjang nih. Siapa? Ya, ini orang-orang yang beriman pada Allah. Ya, siapa sih? Who is the believers? Siapa yang beriman itu? Yang beriman itu? Siapa? Simpelnya gimana? Yang percaya. Yang percaya sama dia. Iya dong, percaya sama Allah. Percaya bahwa Allah bakal ngasih kerjaan, percaya Allah bakal ngasih jodoh, percaya Allah bakal ngasih rezeki, percaya kesembuhan ada di tangannya. Jangan salah loh, orang yang sakit nyarinya obat.
Nyari rumah sakit, nggak nyari Allah. Padahal Allah siapa? Yang Maha menyembuhkan. Subhanallah. Allah. Yang nyari beasiswa, nyarinya di mana? Google. Ya, harusnya lebih sakti mana dengan dia berangkat ke masjid. Daripada ke kedutaan dan ke masjid. Kedutaan disuruh naruh handphone, suruh apa segala macam. Belum tentu juga ketemu dubesnya lagi. Ini malah langsung ketemu yang nomor 1. Paling tertinggi kita ketemu dia. Allah. Percaya itu loh, kalau kita datang ke Allah, Allah bakal aturin. Bener itu. Betul itu. Ntar Allah aturin. Minal muhtadin kan. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Percaya, believe sama Allah. Ya, kita punya anak nggak bisa diatur, punya istri cerewet. Ya, maaf ya, buatnya pada cerewet. Punya suami pada pelit misalnya. Pengen kemudian kita dapat petunjuk gimana sih caranya supaya anak tuh nurut, patuh. Ya ngomong sama yang punya dong. Ngomong sama pabriknya dong. Ngomong sama produsennya gitu kan. Ngomong sama sang khalik. Di mana? Masjid. Merapat ke sana. Jadi daripada cuman googling misalkan. Googling oke sebagai ikhtiar, tapi ntar kita ke masjid dulu. Kita balikin, temuin Allah, balikin, temuin Allah, balikin, terus aja sampai kemudian jadi dapat. Apa yang paling kakak pengen? Yang aku pengennya. Di usaha aja sih sebenarnya. Terus di bidang ilmu? Pendidikan pastinya, ngampus, kuliah sampai. Kan kakak suka nanya bapak kan? Iya. Pak gimana nih pak? Nah sekarang nanya Allah. Mana? Masjid. Emang papa nggak ada masalah kalau perempuan ke masjid? Kalau papa sih nggak ada masalah. Gimana mau masalah? Udah Masjidil Haram aja boleh. Terus apalagi? Wal yaumil akhir. Ya, kemudian dia percaya sama hari akhir. Nah, konsekuensinya apa orang yang percaya sama hari akhir, hari kemudian? Ya dia merasa diawasi, merasa kemudian diperhatikan gitu. Jadi signalnya Allah ini ada di mana-mana nih gitu kan. CCTV-nya kira ada di mana-mana, masjid itu kan ada di mana-mana gitu. Wah, papa sih paling suka tuh ke masjid. Bener, di Allah kangen, rindu. Kita kalau ke bank minjem duit di bank harus mulangin kan. Udah gitu ada apanya? Bunga. Tuh. Berat. Mendingan minta aja ke masjid. Ustaz minta sama tromol. Oh kan minta sama yang punya duit ya enggak? Iya. Nah kalau kemudian kita minta mau di masjidnya, kita bakal dikasih duit tanpa mesti mulangin. Paling cuma disuruh zakat doang, sedekah. Terus buat orang-orang tua yang pada pengen punya mantu yang baik, gimana caranya? Ngumumin itu di Instagram, Facebook, di YouTube. Enggak lah, masjid ya kan. Ya Allah tolong jangan sampai datang mantu-mantu yang geblek, mantu-mantu yang kacau, mantu-mantu yang rese, yang pura-pura baik, yang awalnya aja baik besok nyakitin. Oh jangan. Di masjid ngomongnya, minta diatur sama Allah. Man amana billahi, mudah wal yaumil akhir gitu. Kita beriman pada hari akhir. Kemudian apalagi wa aqamas sholata. Ya, bukan cuma makmurin masjid tapi enggak salat. Banyak loh. Banyak orang jadi donatur, banyak enggak? Banyak. Tapi ada enggak yang jadi donatur tapi dia enggak pernah ke masjid? Mungkin ada. Mungkin ada. Bukan mungkin ada, banyak. Kalau lah tidak ada Jumatan enggak ke masjid sama sekali. Itu. Hari raya pun sholatnya di lapangan. Dan tuh paling depan. Bisa kabur. Suzon ya, nggak boleh. Kemudian apa? Wa ataz zakat. Ya, dan kemudian mengeluarkan zakat. Ya, namanya juga zakat, jadi membersihkan sebenarnya. Ya. Kemudian apa lagi? Walam yakhsha illallah. Apa artinya itu? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali ya nggak takut soal rizki, nggak takut soal jabatan, nggak takut soal karir, nggak takut soal kemudian pemasukan, pendapatan. Aduh gimana ya. Yang aduh gimana itu tidak termasuk yang memamurkan masjid. Kenapa coba? Karena tidak percaya. Ya, kenapa orang yang memamurkan masjid dia nggak ada takutnya kecuali sama Allah, nggak ada ngerinya, nggak ada cemasnya, nggak ada gelisahnya, nggak ada khawatirnya. Kenapa? Ya mungkin itu karena ketakutan dia hanya sama Allah. Iya, kecemasan dia cuma sama Allah. Dia nggak cemas sama dagangannya, dia cemas kalau nanti Allah manggil, justru dia nggak bisa datang. Dan kenapa juga nggak cemas? Ya gimana mau cemas? Subuh ketemu yang punya duit,
yang punya rezeki, yang punya kesempatan, yang punya peluang, yang punya pertolongan, yang punya bantuan, yang punya segala apa yang kita butuhkan, yang punya apa yang segala kita perlukan. Terus dari subuh kan kita ikhtiar nih, ikhtiar dunia kan, bla 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 macam-macam tuh sampai zuhur. Kalau ada apa-apa, ngadu lagi di zuhur. Ntar zuhur selesai, jalan lagi kan. Ada apa-apa, ngadu lagi asar. Ya nggak sempet cemas lah. Karena ada yang kita buat laporan. Oke, saya baca ya Kak Wirda sekarang gantian sama pemirsa semua, teman-teman semua yang hadir lewat online, lewat digital. Baca terjemahannya, saya baca ayatnya dengan pemahaman yang sudah baru ini. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Masya Allah, indah. Mudah-mudahan masjid kampus ya UGM Masjid Mardiyah insya Allah menjadi semakmur-makmurnya masjid, dan orang-orangnya juga dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid dengan seluruh kategori atau deskripsi yang Allah kemudian sampaikan di dalam ayat 18 surah At-Taubah, sehingga kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, testimoni di kantong saya ini, di kantong papa udah banyak banget. Orang yang gak punya anak aja kemana sih larinya? Ke dokter kan. Tapi kalau kata Allah enggak. Kalau kata Allah gak dapat petunjuk, gak dapat petunjuk. Kemana sih yang pengen punya anak? Pergi ke rumah sakit. Udah tahu namanya rumah sakit, berarti rumah orang sakit. Rumah Allah ya. Rumahnya Allah begitu. Ada siapa di rumah Allah? Sekali lagi ada Allah. Kecuali misalnya di rumah sakit ada dokter yang saleh. Dan sebelum ke rumah sakit harus ada yang mampir ke rumahnya Allah di dekat rumah sakit atau di dalam rumah sakit. Lapor gitu. Ini lapor ke security ya, ke lobby ya, front office ya, pendaftaran iya, registrasi iya, tapi kalau enggak. Iya, kan salah itu. Terus orang suka banyak kalau datang ke ruangan direktur, dirut, dekan, rektor, waduh, rapinya minta ampun, takut, ngeri kalau diomelin. Oh disuruh balik lagi pakai kaos atau apa. Tapi kalau ke Allah gimana? Aduh, pakaiannya Masya Allah. Iya lah benar. Ini masih panjang nih sebenarnya pembahasan, tapi masih ada guru-guru yang lain yang masih harus menyampaikan. Mudah-mudahan cukup ya membuat kita bergetar. Iya ya. Jangan sampai kemudian Allah nanya gitu sama kita. Hambaku kemana kamu? Ke kantor ya Allah. Ngapain kantor? Ya kerja. Ngapain kerja? Nyari nafkah. Emang gak tahu kalau aku yang memberi nafkah kamu? Tahu. Kalau tahu kok gak datang? Kamu kemana? Ke kampus ya Allah. Ngapain? Untuk ilmu. Kamu tahu ilmu punya siapa? Tahu. Punya siapa? Punya engkau ya Allah. Kok ilmu engkau cari, aku gak kau cari? Kamu bisa tuh duduk di kelas, tapi gak bisa duduk di masjid. Ya aduh gimana coba? Kamu mau kemana? Mau interview. Interview apa? Kerjaan. Di mana? Di perusahaan A, B, C, dan D. Kamu tahu punya siapa itu? Tahu punya siapa? Ya punya engkau ya Allah. Lah, kok tadi subuh gak datang? Tadi zuhur gak datang? Tadi asar gak datang? Terus siapa yang kamu pikir bisa memutuskan? Mau nyari apa? Nyari beasiswa. Emang bumiku ada pemilik yang lain kah selain diriku? Enggak ada. Terus ada yang punya selain diriku? Enggak ada. Kok enggak nyari di sisiku? Kok enggak datang ke rumahku? Sedangkan yang paling dekat sama kita aja orang tua. Yang paling dekat sama kita mertua. Kalau udah punya mertua, papa doain kakak cepat punya mertua. Tapi yang benar calon mantunya. Dari kemarin nih heran. Udah 20. Iya, aduh.
mikirin jodoh ini. Ya. Iya. Terus kata Allah apa? Kok nggak datang ke rumahku? Gitu. Padahal kita kalau punya teman dekat terus ada acara, terus kita nggak datang, sedih loh dia. Iya. Nyariin, kok kamu nggak datang sih, nggak nganggep ya gitu. Terus Allah gimana? Nggak dipikirin tuh, kalau Allah begitu cintanya, begitu sayang, emang nggak nyariin tuh, Allah nyariin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya pemirsa semuanya, sahabat-sahabat kampus Mardia, Masjid Kampus UGM, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita adalah perindu masjid dan pemakmur masjid. Dan kita doa banget mudah-mudahan segera berakhir, berlalu COVID-19 ini insya Allah. Saya Yusuf Mansur dan Kak Wirda pamit. Ya, mendoakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.